Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 9 dosa besar suami yang paling fatal dan jarang dimaafkan oleh istri. Apa saja dosa-dosa tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Dosa besar pertama adalah suami yang tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Ini adalah dosa yang sangat besar karena suami adalah pemimpin bagi istri dan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa suami harus menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dengan cara mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Suami harus mengajari istri tentang akidah, ibadah, akhlak, dan hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Suami juga harus memberi contoh yang baik kepada istri dengan cara beramal soleh dan menjauhi maksiat. Jika suami tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri, maka ia telah menelantarkan kewajibannya sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dosa besar kedua adalah suami yang tidak merasa cemburu, suami dayut. Cemburu adalah sifat yang wajar dan baik dalam hubungan suami istri, asalkan tidak berlebihan. Cemburu menunjukkan rasa sayang dan tanggung jawab suami kepada istri. Cemburu juga menunjukkan rasa hormat dan taat istri kepada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyuts. Hadis riwayat An-Nasa'i dinilai hasan oleh Syekh Albani. Lihat Ash-Shahihah 674. Ad-dayyuts, dayus, adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga cak istrinya. Suami yang dayut adalah suami yang membiarkan istri berinteraksi dengan lelaki lain tanpa batas, membiarkan istri berpakaian tidak sopan, membiarkan istri menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan membiarkan istri berzina. Suami yang dayut adalah suami yang tidak mencintai istri dan tidak takut kepada Allah. Suami yang dayut adalah suami yang dibenci Allah dan tidak akan mendapat rahmatnya di hari kiamat. Dosa besar ketiga adalah suami yang tidak memberi nafkah kepada istri. Nafkah adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah meliputi nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah nafkah yang berupa materi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Nafkah batin adalah nafkah yang berupa non-materi, seperti kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan kepuasan seksual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabarani. Suami yang tidak memberi nafkah kepada istri adalah suami yang telah berdosa kepada Allah dan istri.
Suami yang tidak memberi nafkah kepada istri adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak berakhlak. Suami yang tidak memberi nafkah kepada istri adalah suami yang menyia-nyiakan nikmat Allah dan merusak rumah tangganya. Dosa besar keempat adalah suami yang membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Ini adalah dosa yang sangat memalukan dan merendahkan martabat suami. Suami adalah pemimpin dan penanggung jawab keluarga. Suami adalah pemberi nafkah dan pelindung istri. Suami adalah orang yang harus berjuang dan bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal dan berkah. Istri adalah pembantu dan penolong suami. Istri adalah penerima nafkah dan pengurus rumah tangga. Istri adalah orang yang harus menjaga diri dan harta suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas bagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu, maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa suami harus menafkahkan sebagian dari harta mereka kepada istri, bukan sebaliknya. Suami yang membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami adalah suami yang telah melanggar perintah Allah dan menyalahi fitrah. Suami yang membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami adalah suami yang telah kehilangan rasa malu dan harga diri. Suami yang membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami adalah suami yang telah menghina istri dan keluarga. Dosa besar kelima adalah suami yang memiliki perasaan benci kepada istri. Ini adalah dosa yang sangat berbahaya dan merusak hubungan suami istri. Suami dan istri adalah pasangan yang saling mencintai dan menyayangi. Suami dan istri adalah pasangan yang saling melengkapi dan membantu. Suami dan istri adalah pasangan yang saling menghormati dan menghargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan istri untuk suami agar suami cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara mereka rasa kasih dan sayang. Suami yang memiliki perasaan benci kepada istri adalah suami yang telah menolak nikmat Allah dan mengabaikan tanda-tandanya. Suami yang memiliki perasaan benci kepada istri adalah suami yang telah menyakiti hati istri dan mengganggu ketenangan jiwa. Suami yang memiliki perasaan benci kepada istri adalah suami yang telah memutuskan ikatan cinta dan sayang. Dosa besar keenam adalah suami yang menyebarluaskan aib istri. Ini adalah dosa yang sangat keji dan menjijikkan. Suami dan istri adalah pasangan yang saling menjaga dan menutupi. Suami dan istri adalah pasangan yang saling memaafkan dan menyembunyikan. Suami dan istri adalah pasangan yang saling memuliakan dan menghormati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa suami harus menutupi aib istri, bukan malah menyebarluaskannya kepada orang lain. Suami yang menyebarluaskan aib istri adalah suami yang telah mengkhianati amanah Allah dan istri.
Suami yang menyebarluaskan aib istri adalah suami yang telah menyebarkan fitnah dan keburukan. Suami yang menyebarluaskan aib istri adalah suami yang telah mengundang murka dan azab Allah. Dosa besar ketujuh adalah suami yang berpoligami tanpa mengindahkan syariat. Poligami adalah hal yang dibolehkan dalam Islam, asalkan suami mampu berlaku adil dan tidak menzalimi istri-istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa suami yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah, yaitu mampu berlaku adil dalam hal nafkah, tempat tinggal, waktu, dan kasih sayang. Jika suami tidak mampu berlaku adil, maka ia tidak boleh berpoligami. Suami yang berpoligami tanpa mengindahkan syariat adalah suami yang telah melanggar batas Allah dan hak-hak istri. Suami yang berpoligami tanpa mengindahkan syariat adalah suami yang telah berbuat aniaya dan kezaliman. Suami yang berpoligami tanpa mengindahkan syariat adalah suami yang telah menimbulkan keretakan dan permusuhan dalam rumah tangga. Dosa besar ke-8 adalah suami yang menyakiti dan berbuat buruk pada istri. Ini adalah dosa yang sangat menyedihkan dan merugikan. Suami dan istri adalah pasangan yang saling mencintai dan menyayangi. Suami dan istri adalah pasangan yang saling melengkapi dan membantu. Suami dan istri adalah pasangan yang saling menghormati dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa suami harus berbuat baik terhadap istri, bukan malah menyakiti dan berbuat buruk padanya. Suami yang menyakiti dan berbuat buruk pada istri adalah suami yang telah melupakan sunnah Rasulullah dan akhlak Islam. Suami yang menyakiti dan berbuat buruk pada istri adalah suami yang telah menghilangkan rasa cinta dan sayang. Suami yang menyakiti dan berbuat buruk pada istri adalah suami yang telah merusak kebahagiaan dan kedamaian. Dosa besar ke-9 adalah suami yang berzina. Ini adalah dosa yang sangat besar dan mengerikan. Suami dan istri adalah pasangan yang saling menjaga dan menikmati. Suami dan istri adalah pasangan yang saling setia dan taat. Suami dan istri adalah pasangan yang saling bersih dan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa suami harus menjauhi zina, baik dengan perbuatan, pandangan, perkataan, atau perasaan. Zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk yang bisa membawa kepada berbagai kemaksiatan dan kebinasaan. Suami yang berzina adalah suami yang telah mengkhianati Allah dan istri. Suami yang berzina adalah suami yang telah mencemarkan diri dan keluarga. Suami yang berzina adalah suami yang telah menjerumuskan diri dan orang lain ke dalam neraka. Demikianlah 9 dosa besar suami yang paling fatal dan jarang dimaafkan oleh istri. Semoga kita semua bisa menjauhi dosa-dosa tersebut dan berusaha menjadi suami yang soleh, adil, dan bertanggung jawab. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.